Selamat pagi, siang, ataupun malam bagi tim dosen MBK MSIB Fasilkom dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya David Jonas Parhusit, dan pada kesempatan kali ini saya akan merepresentasikan mengenai kegiatan magang mitra yang saya ikuti di PT Paragon Technology and Innovation sebagai front-end developer. Untuk presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai profil dari perusahaan, lalu diikuti dengan struktur organisasi perusahaan, kemudian latar belakang dari proyek yang saya ikuti, deskripsi pekerjaan yang saya lakukan beserta teknologi yang saya gunakan, hasil pekerjaan yang saya miliki, relevansi mengenai kegiatan magang mitra dengan perkuliahan di Fasilkom, kemudian lesson learned saya selama kegiatan magang, dan diakhiri dengan saran untuk mitra, Fasilkom, dan juga calon peserta ke depannya. Untuk kegiatan magang mitra yang saya ikuti terdapat di PT Paragon Technology and Innovation, di mana perusahaan ini berdiri pada tanggal 28 Februari 1985 dengan nama awal yaitu PT Pusaka Tradisi Ibu dengan merek pertamanya yaitu Putri. Namun pada tahun 2011 perusahaan ini mengganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Kini PT Paragon Technology and Innovation sudah memiliki total lebih dari 4 brand utama. Seperti mungkin yang kita ketahui diantaranya adalah Wardah, Makeover, Emida, dan juga KAF. Nah, sebagai salah satu perusahaan manufaktur kosmetik nasional terbesar di Indonesia, perusahaan ini telah memproduksi lebih dari 95 juta produk personal care dan tata rias setiap tahunnya. Dan pada tahun 2016, perusahaan ini mendirikan perusahaan logistik bernama PT Parama Global Expira yang berfokus dalam menangani distribusi produk perusahaan ke seluruh konsumen. Untuk struktur organisasi perusahaan sendiri terdiri dari beberapa direktorat, di mana direktorat tersebut dibawahi oleh CEO. Dan untuk kesempatan kali ini, saya berada di Direktorat IT atau Information Technology, khususnya pada divisi ERP atau Enterprise Resource Planning, di mana pada divisi ini saya bekerja sebagai front-end developer bersama rekan-rekan magang lainnya, dan saya juga selama kegiatan magang dibimbing oleh seorang mentor. Untuk latar belakang mengenai proyek yang saya ikuti, masalah dari proyek ini sebenarnya berawal dari proses logistik perusahaan, di mana proses logistik perusahaan sampai saat ini masih dilakukan secara manual, di mana proses tersebut mencakup pemilihan rute distribusi produk dan juga penentuan produk pada sebuah pengiriman. Proses ini dilihat oleh perusahaan untuk dapat ditingkatkan untuk menjadi lebih efektif, sehingga akan lebih baik untuk pelanggan ataupun perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, perusahaan bertujuan untuk mengembangkan sistem rekomendasi pemuatan barang dan perencanaan rute melalui kegiatan magang ini. Kemudian, untuk posisi front-end developer sendiri, seperti kita ketahui, posisi front-end developer itu sangat penting dalam pengembangan sebuah sistem. Hal tersebut karena front-end developer bertanggung jawab untuk menciptakan dan mengoptimalkan antarmuka pengguna, di mana hal tersebut menjadi jembatan antara sistem dan juga penggunanya. Front-end developer harus memastikan bahwa antarmuka yang dirancang sesuai dengan antarmuka yang diberikan oleh tim UI UX dan terimplementasi dengan susah dan efektif. Untuk saya sendiri, mengapa saya ditempatkan sebagai front-end developer intern? Hal tersebut karena posisi ini sesuai dengan pengalaman saya miliki sebagai front-end developer dan juga sebagai minat saya di bidang teknologi, terus khususnya di front-end. Maka dari itu, perusahaan menempatkan saya sebagai front-end developer, khususnya pada proyek pengembangan sistem rekomendasi ini. Untuk deskripsi pekerjaan yang saya lakukan sebagai front-end developer intern, yang pertama adalah melakukan requirement gathering, di mana saya mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan spesifikasi teknis yang diperlukan untuk pengembangan sistem. Dan pekerjaan ini juga saya dibimbing oleh product manager dari proyek untuk membantu requirement gathering ini. Yang kedua adalah pengembangan komponen React, di mana saya melakukan penulisan kode JSX dan penggunaan state serta props, di mana hal tersebut dilakukan untuk mengelola data dan perilaku setiap komponen yang akan digunakan pada pengembangan front-end nantinya. Kemudian saya juga melakukan integrasi dengan pengembangan back-end, di mana halaman front-end akan melakukan integrasi dengan layanan atau service yang telah disediakan oleh developer back-end. Hal ini akan melibatkan penggunaan library Axios untuk mengirim dan menerima data dari server. Kemudian saya juga melakukan pengembangan berdasarkan desain UI UX, di mana saya melakukan penerapan layout, navigasi, dan juga elemen visual sesuai dengan rancangan oleh tim UI UX. Lalu yang terakhir adalah saya juga harus memastikan bahwa pengembangan memiliki desain yang responsif, di mana semua komponen dikembangkan responsif dan berfungsi dengan baik di berbagai ukuran layar. Untuk teknologi yang saya gunakan selama pengembangan front-end system adalah menggunakan React.js yang merupakan framework JavaScript untuk pengembangan tampilan sistem, di mana saya juga akan menggunakan bantuan framework CSS yaitu Tailwind CSS. Untuk hasil pekerjaannya sendiri, saya akan menampilkan flow front-end dari flow utama sistem, yaitu membuat pengiriman atau rekomendasi. Di sini pada implementasi front-end, saya telah mengimplementasikan beberapa fitur, di mana salah satunya ada fitur pengiriman ini.
Di sini dapat terlihat bahwa pengguna dapat memilih order-order pada tanggal tertentu untuk melakukan rekomendasi pengiriman. Nah, dapat terlihat di sini berikut merupakan hasil dari rekomendasi yang dilakukan oleh sistem sebelum disimpan oleh pengguna. Nah, di sini dapat terlihat terdapat rute dari truk, kapasitas dari truk, dan juga order-order yang akan dikirimkan oleh truk tersebut. Nah, apabila sudah disimpan, maka pengguna dapat melihat detail dari pengiriman yang telah dibuat. Nah, di sini pengguna dapat melihat detail secara lengkap mengenai informasi truk, kemudian pengguna juga dapat melihat secara detail mengenai tampilan rute dan juga informasi dari setiap truk secara lengkap, beserta juga data-data dari order yang akan dikirimkan oleh truk tersebut. Kemudian relevansi mengenai kegiatan yang saya ikuti dengan perkuliahan di Fasilkom, yang pertama adalah saya menemukan relevansi dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman, di mana mata kuliah ini memberikan kunci dalam memahami logika pemrograman dan sintaks yang banyak sekali saya manfaatkan pada pengembangan front end. Yang kedua adalah dengan mata kuliah pemrograman berbasis platform, di mana saya pada mata kuliah ini mempelajari mengenai pengembangan antarmuka yang efisien dan juga responsif, dan juga penggunaan REST API untuk melakukan komunikasi dengan service atau layanan dari back-end. Kemudian juga saya menemukan relevansi dengan arsitektur dan pemrograman aplikasi perusahaan, di mana pada mata kuliah ini saya mempelajari mengenai arsitektur aplikasi pada lingkungan bisnis, terutama dalam pemecahan masalah seperti pada proyek ini. Kemudian juga saya menemukan relevansi dengan mata kuliah struktur data dan algoritma, di mana mata kuliah ini membantu saya untuk melakukan pemilihan struktur data yang tepat dan juga melakukan optimasi kinerja aplikasi front end melalui struktur yang saya pilih. Kemudian yang terakhir, saya juga melakukan berbagai perencanaan hingga eksekusi proyek, khususnya metodologi Agile, di mana ini berkolerasi dengan mata kuliah manajemen proyek, di mana saya mempelajari mengenai pengelolaan proyek mulai dari sprint planning hingga daily stand up dan juga sprint review. Kemudian mengenai lesson learn yang saya peroleh, yang pertama adalah pengembangan sistem yang kompleks, di mana saya memahami pengembangan front end pada sistem yang kompleks dengan menampilkan data yang berjumlah banyak, di mana saya mempelajari bagaimana menampilkan front end yang optimal walaupun data yang ditampilkan sangat banyak dan perlu melakukan berbagai request ke service backend. Yang kedua adalah lingkungan kerja profesional, di mana saya mempelajari bagaimana proses pengembangan sistem pada lingkungan kerja kerja profesional melalui banyaknya meeting, sesi diskusi, sesi presentasi, dan lainnya. Yang terakhir adalah saya juga melakukan banyak sekali pengembangan soft skills, terutama dalam aspek adaptasi, manajemen waktu, komitmen, berkomunikasi secara profesional, manajemen proyek, problem solving, dan lainnya. Kemudian adalah saran bagi mitra ataupun perusahaan. Yang pertama adalah saya memiliki saran bahwa proses requirement gathering sebaiknya sudah disiapkan oleh perusahaan sebelum kegiatan magang dimulai. Dengan ini untuk peserta magang tidak perlu melakukan melakukan atau menyiapkan alokasi waktu lagi untuk melakukan pengumpulan kebutuhan dari sistem yang akan dibuat. Untuk saat ini masih terdapat banyaknya kurangnya dokumentasi kebutuhan yang jelas dan juga terdefinisi, sehingga hal tersebut sangat mempersulit bagi peserta magang untuk langsung mengimplementasikan sistem. Yang kedua adalah saran untuk fakultas, di mana dapat ditekankan kembali mengenai kualitas sosialisasi bimbingan untuk mahasiswa yang akan menjalani kegiatan magang mitra, khususnya dalam memahami dokumentasi laporan akhir. Melalui sosialisasi yang lebih mendalam, mahasiswa peserta dapat menggali informasi tentang standar dan juga format laporan yang lebih sesuai dengan harapan universitas, sehingga akan memperjelas ekspektasi dan juga mengurangi kemungkinan revisi yang berulang. Yang terakhir adalah saran untuk calon peserta. Sebaiknya saran bagi saya untuk peserta adalah memanfaatkan kesempatan berinteraksi dengan para mentor dan juga rekan profesional dalam bidangnya. Karena pada kegiatan ini kita dapat memiliki banyak sekali kesempatan untuk bertemu dengan para rekan yang sudah profesional. Sehingga kesempatan ini dapat berharga bagi para peserta untuk memperdalam wawasan dan juga membangun koneksi. Yang kedua adalah untuk memanfaatkan kesempatan dalam mempelajari hal baru, terutama dalam implementasi teknologi di lingkungan bisnis. Dan yang terakhir adalah peserta juga harus memiliki keterlibatan dan juga komitmen yang waktu yang cukup. Karena sangat penting bagi calon peserta untuk menjaga motivasi dan juga komitmen yang tinggi selama program berjalan, khususnya dengan adanya implementasi sistem yang cukup kompleks. Mungkin sekian dari presentasi mengenai kegiatan magang mitra saya kali ini. Semoga laporan akhir kegiatan magang mitra ini dapat bermanfaat ke depannya bagi mitra, Fasilkom, dan juga calon peserta nantinya. Mungkin selebihnya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari presentasi dan juga laporan saya. Terima kasih teman-teman dan juga tim dosen MSIB dan MBKM sudah menonton video mengenai presentasi ini.